Hai Cici, Wan An. Wan An, yo, Wan An. Bentar ya Cici, tunggu yang lain. Apa-apa. Gimana Cici? Nanti mau dilanjut atau enggak? Kalau Cici sih oke aja. Tapi kalau dilanjut cuma Cici sama Lin Changse, nggak apa-apa. Nanti sering jadinya. Cepet gitu Tapi nggak pergantian. usah dicepetin aja. Nggak usah, waktunya aja diatur. Jangan 2 minggu. Nanti aja deh kita ngomong lagi. Nanti atur lagi waktunya. Ya, Oh iya deh. Yang penting partisipasinya ada yang mau ini enggak apa? Iya, Bukan kita lihat dulu ya. Bukan terserah Changse, ada yang mau ikut partisipasi enggak? Dengerin sharing dharmanya. Iya, Ya. selama ini sih paling sedikit 12 orang. Paling iya. sedikit. Kalau Nyonya masih mau nggak? Mau aja. Enak Cici di rumah, nggak kemana-mana, tinggal lihat Zoom aja. Itu. Iya, tapi Changse-nya ada ya, nggak ada yang nggak mau tuh. Ya udahlah, yang mau aja kalau mau mah. Ya sih siap aja beneran. Lin Changse juga siap dia. Bagaimana nanti deh? Selama masih ada pendengar deh, selama masih ada yang mau ikut partisipasi. Iya, maksudnya ya sebelum yang rutin mingguan, Cici. Nanti kan kita belum kepotong mingguan kan, masih ada kendala ya. Ya udah, kita terusin aja maksudnya. Tapi terserah deh nanti ya, tanya di grup masih pada mau denger nggak ya? Bingung. Ya udah Cici, kita mulain aja nih, udah banyak yang masuk. Udah ya. Pecensian Tacia Wan An, selamat malam. Malam ini ya Changse akan membabarkan dharma tentang win-win solution. Apa dan bagaimana Ko Changse? Kita dengarkan baik-baik ya. Silakan ya Changse, dimulai. Halo. Halo Changse, Wan An. Wan An, Sen Changse. Kowe Changse Tacia Hao. Ya. Changse, mana nih? Wah, yang habis jalan-jalan nih. Cici. Tadi kayaknya kemana kepik ya? Iya. Baru bisa dapat jalan-jalan ini. Asik ya? Iya, Merry Christmas tadi. nih. Kenapa jalan-jalan ya? Merayakan Natal. Ini masih Natal 2526. Tanggal 2526 ya. Jadi selamat malam sekali lagi ke Changse Tacia Wan Sang Hao. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Sencie Yoyo, topik pembahasan pada malam ini adalah win-win solution, ya, win-win solution. Namun sebelum Jose menyampaikan pembelajaran tentang topik ini, terlebih dahulu seperti biasa adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, budi luhur daripada Guru Agung kita, Maha Sesepuh dan Sesepuh Kewelas Asian daripada Sentian Changse kita, bimbingan dari para pendahulu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, juga yang banyak sekali yang tentu saja yang tidak bisa kita lihat dengan mata, ya, juga ikut mendengarkan pembahasan ini. Dan sebelumnya mohon pengampunan laumu apabila penyampaian tidak sempurna, memang jauh dari sempurna, dan Kowe Changse maklum adanya, namanya juga masih belajar, pasti mungkin akan banyak kekurangan di sana sini, dan topiknya memang Jose pilih malam ini adalah win-win solution. Mungkin agak bingung atau merasa kok ini di Votang judulnya win-win solution, aneh atau bagaimana gitu kan. Biasanya karena
kalau berbicara tentang win-win solutions, mungkin orang yang biasa suka baca berita dan sebagainya, ini win-win solution bukan biasanya dipakai dalam orang yang lagi berpolitik, gitu ya. Kalau dalam posisi terjepit aja win-win solution deh, gitu, ya kan? Supaya tidak mau menerima kekalahannya dan sebagainya. Itu memang bisa dikatakan win-win solution, tapi win-win solutionnya agak curang-curang dikit, ya. Karena yang namanya win-win solution, sebenarnya kalau secara sederhana, kalau win-win solution adalah saling menguntungkan. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, kita lihat kalau orang dalam bidang politik, win-win solutionnya suka diplesetin, ya, diplesetin untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu salah seorang ahli, ya, menyelidiki tentang win-win solution ini. Apa sih sebenarnya win-win solution ini? Untuk membahas dan menghasilkan win-win solution ini, seorang ahli Stephen Covey sampai dia menyelidiki selama kejadian tenggang waktu itu 100 tahun lamanya untuk akhirnya dijadikan suatu pedoman supaya orang yang melakukan win-win solution itu ada apa sih yang bisa menghasilkan win-win solution itu hasilnya secara maksimal, ya, maksimal sampai akhirnya dibuat suatu patokan 7 kebiasaan, 7 habits, 7 kebiasaan yang efektif untuk bisa mendapatkan win-win solution. Jadi sebenarnya kita kan ini sharing online dalam sharing dharma, kok bahasnya win-win solution. Nah, Koenshin berbicara tentang win-win solution ini sebenarnya bukan hanya orang yang lagi berpolitik saja melakukan win-win solution, ya, atau orang yang lagi berbisnis melakukan win-win solution. Karena win-win solution, kita sebagai manusia kan makhluk sosial, ya, makhluk sosial. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita akan selalu berinteraksi dengan sesama, ya, dengan sesama. Bahkan kalau kita di Fotong lebih luasnya lagi, kita berinteraksi oleh para Buddha, para suci, kita bukan berinteraksi hanya dengan manusia semata, betul nggak, Koenshin? Kalau para Buddha, para suci menyangkut hal yang berinteraksi di dalam kehidupan ini, bahkan dengan para dewa, manusia, alam gelap, betul ya, alam gelap, alam hewan pun kita harus berinteraksi juga. Apa yang dikatakan berinteraksi? Misalnya, kalau kita seseorang memelihara hewan, ya, memelihara hewan pasti juga dia berinteraksi dengan hewan peliharaannya kan. Kalau dia galak pasti juga ngamuk tuh hewan peliharaannya. Kayak si Yoyo mungkin dia pelihara apa, Yo? Anjing, kucing. Ada anjing, kucing ya, coba digalakin. Pasti anjing nggak mau nurut ya. Pasti si Yoyo sebenarnya juga pakai win-win solution juga ya. Mau dikasih makan, dibebein dulu kan, atau apa, kalau lagi nggak mau makan dibujuk. Mungkin makanannya nggak suka tuh peliharaannya kan, dibujuk-bujuk dulu sama si Nyonyo. Nah itu dalam arti harfiahnya, dalam arti yang positif ya. Kita sebagai pembina diri, win-win solution kita tuh bukan untuk curang-curangan. Kalau dipraktek di dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya win-win solution ada banyak macam. Win-lose, lose-lose, lose-win, ada berbagai macam, sekitar 6 ya. Ada yang maksudnya win bukan untuk mendapatkan saling menguntungkan saya tapi merugikan kamu, win-lose namanya, lose-win. Kita kalah, dia menang. Atau lose-lose, semua tidak ada yang mendapatkan apa-apa. Win-win itu jadi saling menguntungkan. Nah, kenapa saya bahas topik ini? Sebenarnya para Buddha, para suci, bahkan Lause kita juga sering melakukan win-win solution. Kapan Lause kita mengadakan win-win solution? Koenshin, pada saat kita Kai Kuang Chu Tao, ya, itu mendapatkan satu titik petunjuk, Lause langsung setelah itu Lause juga mengadakan win-win solution dengan para siapa? Dengan para penagih hutang kita. Lause bernegosiasi dulu. Aduh, ini murid saya nih sudah terdaftar nih, namanya Yoyo Mulyati, ya. Jangan ditagih dulu hutangnya, biarin aja. Selama
2 atau beberapa tahun lah, jangan ditagih dulu. Ini bernegosiasi lause kita dengan berbagai cara, tapi negosiasi yang dilakukan oleh lause kita itu tidak ada yang merugikan pihak lain. Pihak penagih karma kita tidak dirugikan, diuntungkan, saling menguntungkan. Kita sering lihat pada saat sidang dharma juga, ya. Kadang-kadang, mungkin tapi di Fotang kita sih belum pernah terjadi, ya. Kadang-kadang penagih hutang karena ada apa? Ada sancai biasanya, ya. Ada sancai. Penagih hutang itu mereka bisa meminjam raga badan sancai kan. Kadang-kadang kalau penagih hutangnya udah gemes gitu ya sama pesertanya nih yang udah diincer, mungkin diincernya bukan setahun 2 tahun, ribuan tahun, berapa kali kehidupan diuber-uber ya. Nah akhirnya ketemu nih ya, tapi bukan di Chun Fei Duyan, di Fotang yang lain, karena di Fotang kita kan belum pernah terjadi ya. Di Fotang apa, wah enak-enakan duduk katanya ya. Saya lagi disiksa hutang karma, diuber ketemu nih ya. Langsung dia ingin menagih. Tapi biasanya dihalang-halangi sama lause kita. Bukan dihalangi sih. Lause kita bernegosiasi ya dengan penagih hutang karma itu. Membuat negosiasi yang saling menguntungkan, tidak merugikan. Biasanya kalau dia orang hutang nyawa, pasti penagihnya juga ingin mendapatkan balasan, dibayar dalam bentuk nyawa juga. Tentu saja biasanya lause kita juga, kalau kamu nagih dia hutang nyawa harus bayar nyawa. Kamu hari ini apa? Kamu tagih dia minta nyawanya orang yang meninggal, nggak ada, kamu puas, tapi kamu tetap di alam gelap, tidak menguntungkan. Nah biasanya lause membujuk, biarin deh, kasih dulu aja, nanti deh kamu di apa? Orang ini si siapa namanya anaknya ya? Si Ming Ming ya, si Ming Ming nih, biarin deh membina diri dulu, sudah jadi murid saya jamin katanya, dia akan bisa membayar hutang karma kamu. Kamu tunggu dulu. Nah, lause kita bernegosiasi, melakukan win-win solution, ya. Biasanya tuh penagih hutang karma paling senang datang pada saat apa? Pada saat kalau ada kelas pertobatan, ya. Kalau di kita juga nggak ada kelas pertobatan. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu di Cipinang, kalau tidak salah, Fotang Cipinang, saya sendiri juga tidak ikut dalam kelas pertobatan tersebut, ya. Di Fotang Cipinang kelas pertobatan mungkin 3 hari ya. Nah itu tuh biasa banyak penagih hutang tuh datang tuh, ya, berbondong-bondong, ya, berbondong-bondong ingin menagih hutangnya kepada peserta kelas. Nah, itu tuh lause sibuk melakukan negosiasi, ya, melakukan win-win solution. Pernah juga kejadian kalau tidak salah itu penagih hutangnya jadi segerombolan kambing ya, yang dulu dibantai sama peserta kelas. Ada peserta kelas dulu suka membantai kambing. Kambingnya datang nguber ya, mungkin udah karmanya sangat numpuk ya. Nah kita balik lagi ke win-win solution ini ya. Tapi jangan salah mengerti, kalau kita tahu di dalam sharing dharma, kalau kita menggunakan judul yang sama, Kewei-Chien-Chien, pasti Kewei-Chien-Chien ya ini tahu how to. Kewei-Chien-Chien sudah tahu, lebih tahu daripada saya. Mau tidak mau harus ambil suatu topik yang tentunya memang juga ada ikatan atau ada kesinambungan ya, ada sama, maksudnya ada keterhubungannya dengan pembinaan diri kita. Nah, membahas tentang win-win solution ini, kita sebagai pembina diri tentu saja win-win solution yang kita lakukan adalah yang menguntungkan semua pihak. Karena prinsip daripada win-win solution ini, seperti kita tahu ya, sebagai seorang pembina diri, kita tahu apa yang kita lakukan, hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan balasan yang tidak menguntungkan juga. Kita merugikan orang lain, maka kita juga akan dirugikan. Makanya dikatakan dalam hal win-win solution,
Kenapa win-win solution? Orang yang benar-benar melakukan, berprinsip untuk melakukan win-win solution, menang-menang katanya. Tapi menang-menang dalam hal ini bukan untuk menjatuhkan orang lain, ya. Bukan, wah saya ingin menjadi yang terbaik nih, jadi juara nih, di votang paling segala-galanya. Tidak ada demikian. Kita tahu Lause kita selalu mengajarkan bahwa sebagai seorang pembina diri justru kita harus selalu untuk bisa mendapatkan suatu, bukan kemenangan sih sebenarnya, suatu hal yang tidak menimbulkan perasaan orang tersisih, ya, merasa orang terkalahkan. Justru kita sebagai pembina diri Lause kita selalu mengajarkan, menganjurkan agar kita selalu mundur selangkah. Betul ya, Coach Jensen pernah dengar, pernah ingat. Langsung menganjurkan kepada kita, murid-muridnya di dalam kehidupan ini, kita harus selalu bersikap mengalah, ya. Tapi kalau di dalam masyarakat agak sulit juga menemukan orang yang selalu mengalah, ya. Karena prinsipnya orang yang mengalah justru biasanya mengalah adalah untuk menang. Menangnya bukan untuk menjatuhkan orang lain. Justru kita mengalah. Selalu orang yang bisa melaksanakan win-win solution, dikatakan win-win solution ini negosiasi yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas daripada win-win solution, tidak lepas daripada negosiasi. Apa yang dimaksud dengan negosiasi tadi saya katakan, di dalam kehidupan manusia kita sebagai makhluk hidup, ya, tidak mungkin lepas daripada interaksi negosiasi antara seorang ibu dengan anaknya, kayak Cence nih, Cence Citra ya, Citra Hau. Dia mempunyai sikap win-win solution. Saya lihat asik jalan-jalan terus sama anaknya ya. Win-win solutionnya jempolan, bagus. Bisa bernegosiasi dengan anaknya, bisa mempunyai sikap penyesuaian, ya, betul nggak? Kalau tidak menyesuaikan diri dengan anaknya, nggak mungkin dia bisa sering jalan-jalan sama anaknya, nggak nyambung, betul nggak? Harus ada ketersambungan, ya, karena dikatakan win-win solution itu kita sebagai makhluk sosial manusia tidak mungkin ada orang yang tidak melakukan negosiasi. Sebagai makhluk sosial kita mempunyai sikap, ada kebutuhan dibutuhkan, kebutuhan saling memenuhi, kebutuhan untuk memberikan ketenangan, ketentraman dan kenyamanan terhadap siapa saja. Apalagi kita sebagai seorang pembina diri, itu memang harus kita pegang teguh sikap untuk selalu bisa mau berkompromi, bernegosiasi, bukan karena ingin menjadi juara, tapi bernegosiasi untuk memberikan keuntungan kepada siapa saja. Karena kita tahu bahwa apabila kita melakukan sesuatu hal yang menguntungkan orang lain, itu juga menguntungkan kita. Nah, Coach Jensen, ini ada cerita nih. Kalau kita tahu sekarang ini, bencana ada di mana-mana. Tadi seperti tadi saya sudah katakan bahwa Lause kita tuh juga sudah bahwa win-win solution ini bukan saja dilakukan di alam manusia, bahkan Lause kita pun sering melakukan negosiasi untuk bisa mencapai win-win solution di alam dewa, alam Hawa pun. Alam dewa pun melakukan negosiasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa, melakukan win-win solution. Bagaimana caranya kita bisa lihat di Jepang beberapa waktu yang lalu saya pernah baca para dewa alam Hawa di Jepang, mereka pun bernegosiasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita tahu di Jepang banyak bencana ya. Belum lama beberapa waktu yang lalu saya lihat ada di share itu Jepang ada banjir yang sepertinya tsunami, tapi nggak tahu tsunami atau bukan ya. Nah, jadi di Jepang ini banyak sekali bencana ya. Nah, dewa-dewa kalau di Jepang seperti juga di Indonesia, Coach Jensen, banyak kelenteng, banyak tempat ibadah dan sebagainya. Dan kalau yang namanya kelenteng tempat ibadah itu kan banyak dewa-dewanya tuh, ya. Nah, dewa-dewa ini mereka melihat, waduh banyak sekali bencana. Kita tahu juga dewa juga dia mempunyai kearifan. Kalau memang bencana akhir zaman, kita tahu kita sudah memasuki masa akhir zaman. Sekarang ini masa pancaran putih, Coach Jensen sudah tahu. Memasuki masa akhir zaman, bencana sungguh luar biasa. Nah, para
dewa di alam hawa menyadari hal demikian, mereka pun tidak sampai hati ya melihat banyak bencana di mana-mana, manusia menjadi korban daripada bencana. Mereka para dewa alam hawa meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa melakukan negosiasi untuk melakukan win-win solution. Maksudnya mereka tapi bukan seperti mikirnya supaya saya tapi dalam hati dengan hati yang welas asih mereka bernegosiasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa, minta diberi kesempatan untuk membantu bencana-bencana ini, bagaimana mengatasi bencana yang ada supaya mereka bisa membantu. Mereka mempunyai kearifan yang luar biasa. Dijawab oleh Tuhan para Buddha, para suci mengatakan, kamu ini sebagai dewa, ya, kamu memang benar mempunyai jasa pahala, ya. Tapi kalau kamu membantu ini mengatasi bencana ini, apakah kamu rela, ya, jasa pahala kamu dengan jasa pahala yang sudah kamu miliki, dan karena adanya jasa pahala yang kamu miliki, kamu mempunyai kedudukan, ya, kedudukan sebagai dewa untuk berapa lama. Kita sebagai pembina diri, sebagai Tao Chin Lifotang pasti mengertilah alam dewa tuh ada yang 500, 300 ya, tergantung daripada jasa pahala yang mereka buat. Nah, dijawab oleh Yang Maha Kuasa, para Buddha memberikan jawaban. Apabila kamu ingin membantu mengatasi bencana ini, maka kedudukan kamu akan sebagai dewa akan dikurangi, ya. Jasa itu dianggap sebagai jasa pahala yang kamu berikan untuk mengatasi bencana-bencana ini. Dijawab apa kecensian oleh para dewa alam? Oh, nggak apa-apa, karena mereka mempunyai karma. Saya tidak merasa rugi ya dengan dikuranginya masa jabatan saya sebagai dewa. Tapi kalau di alam manusia saya jadi penguasa, udah jadi penguasa 3 kali, mau 4 kali itu kecensian, betul nggak? Kalau di alam manusia jadi presiden 4 kali, 5 kali deh kalau bisa seumur hidup, ya kan? Alam hawa, dewa-dewi, ini mereka mempunyai kearifan ya. Nggak apa-apa, kedudukan saya sebagai dewa dikurangi, yang penting saya bisa membantu mengurangi bencana ini, ya. Manusia terselamatkan. Karena mereka berpikir, kalau bencana yang luar biasa ini tidak terkendali, otomatis secara tidak langsung tempat-tempat ibadah, kelenteng, wihara dan sebagainya musnah, manusia musnah, terus mereka sebagai dewa di alam hawa juga percuma, zong ya, zong, nggak ada manusia yang memuja dia. Makanya para dewa alam hawa mengatakan tidak masalah, kalaupun jasa pahala saya diambil dan kedudukan saya sebagai dewa dikurangi, saya rela dan ikhlas. Nah, demikian. Itu salah satu contoh daripada kejadian adanya win-win solution yang dilakukan di tingkat dewa, kewicensian. Tadi yang oleh Lao Tzu kita juga sudah tahu, sering dengar ya, betapa Lao Tzu dengan segala daya upaya ya melakukan negosiasi dengan para penagih hutang karma. Kita tidak menyadari ya, enak-enakan ya, hidup sehari-hari enak-enak aja. Malah kadang-kadang mungkin malah ada yang kalau setelah Kai Kuang Cito, kok gini-gini aja, berkeluh kesah barangkali. Gini-gini aja nih sudah Kai Kuang tidak tahu dan tidak merasakan betapa Lao Tzu kita sudah demikian berjeripaya bernegosiasi dengan para penagih hutang karma, melakukan win-win solution demi untuk ketenangan, ketentraman kita dalam melakukan pembinaan diri, supaya kita bisa melakukan pembinaan diri dengan aman, tenang, tentram, dan tidak kurang suatu apa. Nah, kewicensian. Selain itu, syarat-syarat daripada orang yang bisa melakukan win-win solution dengan baik dikatakan adalah orang yang mempunyai mental berkelimpahan. Nah, kewicensian, kalau kewicensian merasa ingin, tadi dulu pernah topik yang lalu judulnya cara meraih keberuntungan dan menarik rezeki. Nah, dalam hidup ini jangan lupa lakukan selalu win-win solution, karena salah satu faktor orang yang sering ya senang dengan melakukan
win-win solution dengan prinsip yang menang-menang, win-win, yang tidak merugikan orang lain, salah satunya dikatakan orang yang mempunyai mental berkelimpahan, ya. Mental berkelimpahan bahasa kerennya sih ya, mentally abundance. Orang yang mempunyai mental berkelimpahan, otomatis itu dia adalah orang yang kaya raya. Kaya raya, kita tidak bahas tentang kaya raya mempunyai uang yang banyak. Orang yang mempunyai uang banyak belum tentu mempunyai mental yang berkelimpahan. Kenapa? Salah satunya, misalnya uangnya banyak, bertete-tete, disuruh nyumbang, coba nyumbang 5 juta. Ntar dulu deh, nggak ada. Sorry. Ketemu orang yang minta sumbangan, hidupnya menderita, minta sumbangan, lihat orang yang berkekurangan, merasa melecehkan dan sebagainya, itu tidak bisa dikatakan mempunyai mental berkelimpahan. Orang yang mempunyai mental berkelimpahan mempunyai sifat, sikap pemaaf. Dalam hal memakan sesuatu di dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga makan sesuatu yang bisa menyehatkan jiwa dan raganya. Koi Chen, makan yang menyehatkan jiwa raga, Koi Chen tahulah, jangan disinggung ya. Menyehatkan jiwa raga yang tidak bisa menyakiti makhluk lain, ya. Itu salah satu mental abundance, ya, mental yang berkelimpahan. Selain itu dikatakan juga untuk orang yang melakukan win-win solution ini, salah satunya adalah ibaratnya kita mempunyai tabungan di sorga, ya. Kan tadi saya katakan mental berkelimpahan, mempunyai, ibaratnya kita membuat tabungan sorga, katanya. Ada saldo, kita isi terus saldo kita untuk tabungan di surga dengan hal-hal perbuatan yang baik yang tidak merugikan orang lain, yang selalu menguntungkan orang lain dalam hal apa saja. Ibaratnya seperti juga di dalam kehidupan nyata kita tahu negosiasi antara anak dengan orang tua dengan anak, dengan saudara, kerabat, teman dan sebagainya, mertua dengan menantu. Mertua dengan menantu kalau nggak pinter-pinter melakukan negosiasi win-win solution, akhirnya juga perang-perangan terus, betul nggak Koi Chen? Mending kalau perangnya benar-benaran kayak terang-terangan. Biasanya perang dingin lagi, betul nggak? Perang dinginnya tidak bicara dan sebagainya. Nah itu tidak ada win-win solutionnya, ya. Harus ada win-win solution. Menantunya sifatnya nggak suka diajak bercanda, mau nggak mau sang mertua ya nggak bercanda deh. Habis orangnya seriusan. Sebaliknya mertuanya seriusan, menantunya senang bercanda, mertuanya dikatain satu kata aja bisa menyinggung perasaan. Betul nggak, Koi Chen? Orang itu sangat sensitif, ya. Misalnya, banyaklah contohnya misalnya, wah mau kemana tuh, emang diajak gitu kan, padahal bercanda kan. Coba kalau orang tua bisa tersungging, mau diajak nggak diajak ya udah nggak apa-apa, saya emang mau ikut lah. Itu makanya jadi antar sesama di dalam kehidupan sebagai makhluk sosial, kita selalu berinteraksi dan bernegosiasi. Jadi jangan, dengan demikian kesimpulannya adalah sebagai seorang pembina diri kita harus selalu bernegosiasi, melakukan win-win solution dengan prinsip win-win, ya. Win-win, semuanya menang, ya. Tidak ada yang dikalahkan. Jangan saya mau jadi juaranya. Di Fotang nggak ada prinsip jadi juara. Di Fotang adanya prinsip berkompromi, ya, saling mengerti dan memahami, ya. Kalau di pelatnas mungkin ada, wah ini nih yang jadi juaranya jagonya nih, gitu kan. Di Fotang mah nggak ada gitu-gituan. Mengayomi, memahami, saling menyayangi, ya, saling mengerti. Demikian. Jadi kesimpulannya adalah demikian, win-win solution tidak hanya dilakukan hanya di dalam kehidupan, di dalam bidang bisnis atau politik saja. Lalu kita sendiri selalu melakukan negosiasi dengan prinsip win-win solution, yang itu sebenarnya tidak pernah kita sadari. Bahkan para dewa, alam Hawa juga melakukan negosiasi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, hanya untuk membantu manusia, ya, membantu manusia menyelamatkan bencana, membantu mengurangi bencana, ya. Demikian. Jadi masih ada waktu, Yoyo. Masih Cici, masih 9 menit. 9 menit. Jadi berbicara tentang win-win solution ini,
seringkali kita lihat juga di mana tuh? Salah satunya adalah dulu pernah terjadi Shenzhen. Yang paling sering itu ngotot-ngototan ya. Kalau ngotot-ngotot biasa penagih hutang karma tuh mereka ini tadi makanya saya katakan orang kita sebagai pembina diri harus mempunyai sifat sikap mental berkelimpahan, mau mengerti orang lain, mau mengalah ya, selalu memberikan keuntungan kepada orang lain, jangan merugikan. Tapi kalau para penagih hutang dia nggak peduli, karena di dalam hatinya adalah dendam kesumat ya. Begitu ketemu dengan apa yang di Uber, wah ngotot biasanya. Nah itu mungkin kita tidak pernah lihat, karena di Votang kita kan nggak pernah terjadi. Di Votang seluruh dunia banyak sekali Laos menghadapi penagih hutang yang demikian pusing 7 keliling. Mungkin harus bahkan bersembah sujud supaya penagih hutang ini melepas dulu ya. Biasanya tuh kalau kadang-kadang kalau di dalam pada saat sidang dharma terjadi biasa juga Tian Chuan Se membantu menenangkan. Biasanya kalau lagi udah ngamuk pinjam raga sancai itu penagih hutang ngamuk, ada yang jadi macan, ada yang jadi apa Koi Shenzhen kita belum pernah melihat kalau jadi macan dia mau mencakar yang di Uber Tian Chuan Se-nya juga pusing. Biasanya pakai apa tuh menenangkannya? Pakai kungca ya, ambil air laumu sancainya dikasih minum padahal bukan sancai yang dikasih minum. Itu penagih hutang karmanya kan minjem raga sancai ya. Pinjam raga sancai, badan raganya dikasih minum, biasanya tuh mereka tenang atau dibujuk-bujuk dulu sama Tian Chuan Se-nya. Ini jangan ditagih, nanti kita bantu katanya. Emang kamu maunya minta apaan? Iya, saya mau minta nyawa dia. Biasanya Tian Chuan Se terangin tadi saya bilang, nyawa kalau kamu ambil nyawanya dia tidak bisa membina diri, kamu pun tidak mendapatkan apa-apa. Biasanya syaratnya apa? Kalau tidak, ajak saya mendapatkan apa? Memohon jalan ketuhanan langsung. Gimana memohon jalan ketuhanan? Orang badan raganya jalan tidak berbentuk, kita tidak bisa melihat. Biasanya dibujuk-bujuk, ya nanti kamu bantu, nanti kita ajak orang Kai Kuang sebanyak-banyaknya. Biasanya Koi Shenzhen diajak, diminta dukungan daripada sesama umat ya udah kita bersama-sama ya sekuat tenaga mencari orang, melintaskan orang untuk apa bisa mendapatkan Kai Kuang Chu Tao, nanti pahalanya kita kasih nih ke si penagih hutang. Biasanya si penagih hutang baru tidak terlalu ngotot lagi ke Wei Shenzhen. Demikian. Kalau di dalam kehidupan berbisnis, di kehidupan nyata, win-win solution itu lebih banyak katanya ya, lebih banyak. Ini terlepas dari kita kan pembina diri, tadi saya katakan, di dalam kehidupan nyata biasanya bilangnya win-win solution, tapi sebenarnya I win, you lose ya. Saya menang, kamu kalah. Apalagi kalau punya hutang tuh ya, ditagih ke pengadilan, ke pengadilan utang hakim ya, depusi ya, nggak ngomongin hakim deh, nggak ada yang jadi hakimnya sih bilang iya win-win solution kata. Padahal yang korupsi siapa, yang dibebasin siapa, yang nuntut siapa? Oh iya dia nggak bersalah dibebasin. Katanya udah win-win solution yang nagih ya, nagihnya utangnya berapa ember? 5 ember. Ya 5 ember mah kecil. Iya udah ntar di penjara deh. Penjara di mana? Ya di Cipinang kek, di mana kek? Bukan 5 ember, 5 T misalnya. Iya ntar di penjara sama saya ini. Ya orang ini bersalah, putus tek tong gitu kan. Tong tek ya. Di penjara katanya kan, masuk penjara nanti di Cipinang ada gitu. Di foto deh. Iya di penjara lagi pakai baju apa oranye ya. Di foto iya udah ditangkap katanya. Taunya hakimnya di belakangnya main belakang negosiasi. Nah, itu win-win solution yang licik. Orang yang nagihnya malah ntar digugat, pernah terjadi ke Wei Shenzhen. Ini di dalam kehidupan nyata benar-benar terjadi. Orang kemasukan uang enak banget ya. Kemasukan 300 miliar. Bayangin ke Wei Shenzhen, uang kaget masuk ke rekeningnya. Nggak usah sebut banknya, ntar saya digugat lagi. Masuk ke bank tiba-tiba 300 miliar, bingung nggak Wei Shenzhen? Kita nggak punya uang, tabungan ada 300 miliar. Orangnya mula-mula jujur, kok dia ngadep ke banknya. Ini nih saya kok di rekening saya ada 300 miliar, saya nggak punya uang segini.
banknya bilang enggak tahu deh uang kamu. Orang udah dibilang masuk 300 miliar, dibilang uang kamu, ya syukur alhamdulillah, ya kan? Besok-besok, karena itu ada kelicikan. Kenapa? Iya masuk dulu, besok-besok ditagih dari belakang. Nah itu biasanya money nggak tahu deh ya, jangan kita bahas. Ini kan kita bahas yang bagus-bagus. Nah besok-besok ditagih, itu kemarin masuk 300 miliar ke rekening kamu. Dia jawab, mana? Enggak, udah dipindahin rekeningnya ke Shenzhen. Kenapa? Cepet. Yang banknya mau gugat gak? Ya enggak, itu uangnya namanya dunia. Di dunia banyak 1001 macam kejadian. Hanya di Fotang aja yang namanya win-win solution. Lause melakukan win-win solution tidak merugikan pihak penagih hutang. Kalau di dunia udah uang masuk, terus begitu ditagih, kembaliin dong, kemarin kan masuk 300 miliar. Enggak ada. Nah, mau digugat kemana? Malah yang kemasukan uang 300 miliar dadakan itu lebih galak. Banknya mau digugat ke Shenzhen. Wah, ini pencemaran nama baik. Itu win-win solution nggak? Itu namanya win-loss. Yang itu dapat 300, yang itu rugi. Uangnya dari mana kita nggak tahu di dunia. Makanya, jadi kesimpulannya adalah bahwa di dalam kehidupan ini, kita jangan, kalau kayak tadi saya bilang dapat 300 miliar, jangan kesenangan nanti penyakitnya. Lebih dari bukan 300 miliar, 1 triliun diobatin nggak bisa sembuh. Atau anak cucunya mungkin jadi sakit ini, otaknya tidak bisa mikir. Kita tidak tahu ya. Jangan melihat sesuatu hanya di dalam bentuk yang terlihat saja ya. Kita harus mempunyai kearifan. Tadi saya katakan, ulangi lagi, kita harus mempunyai mental yang berkelimpahan. Jangan merugikan orang lain dalam setiap perbuatan kita, baik dalam kata-kata, tindakan dan sebagainya. Makanya dikatakan oleh yang tadi saya katakan, si ahli yang mencari solusi supaya orang bisa melakukan win-win solution dengan baik, menyelidiki 7 habits adalah bagaimana manusia melakukan perbuatan yang hanya semata-mata menguntungkan, saling menguntungkan dan tidak merugikan, yaitu dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang berbesar jiwa. Jangan pernah sekalipun melakukan perbuatan yang merugikan orang dengan tipu daya, dengan prinsip seolah-olah iya saya melakukan win-win solution, tapi sebenarnya tipu daya. Beda dengan lause kita. Lause kita melakukan win-win solution adalah untuk keselamatan kita, murid-muridnya, memberikan kesempatan kepada murid-muridnya kita semua supaya bisa dengan tenang, aman melakukan pembinaan diri dengan baik, sehingga tidak para penagih hutang karma tidak mengganggu kita dalam melakukan pembinaan diri. Makanya sangat bersyukur, ke Wei Shenzhen bersyukur sekali ya kita seharusnya. Apalagi ini masih dalam suasana Natal, beberapa hari lagi, 5 hari lagi ya. 5 hari lagi kita sudah akan memasuki tahun baru ya. Tahun baru goodbye, tahun 2001 ya. Selesai. Ya, sudah selesai. Yoyo. Oke. Wei Shenzhen. Selamat Natal dan tahun baru, sampai ketemu tahun 2022 ya. Yoyo, selamat menempuh hidup baru. Happy wedding ya untuk Kiki. Yoyo, ini siapa? Kiki, anaknya Yoyo. Ya. Selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia langgeng selamanya. Tuhan memberkati. Sekian ke Wei Shenzhen. Selamat malam, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Pak Chance yang sudah membabarkan drama. Silakan Pak Chance kalau mau sapa-sapa. Iya, Chance. Terima kasih, asik kepik jalan-jalan.